Surah Al-Mu'minun ayat 42. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan malam ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ansha'na min ba'dihim qurunan akharin. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Thumma arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatan rasuluha kadzabuhu fa'atba'na ba'dahum ba'dan waja'alnahum ahadits fabu'dan liqaumin la yu'minun. Thumma arsalna Musa wa akhahu Harun biayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهم إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ansha'na. Kemudian setelah kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, kemudian diikuti oleh kaumnya Nabi Hud alaihi salam, ansha'na, kami Allah kemudian menciptakan mim ba'dihim, setelah mereka, kurunan. Kemarin setelah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud itu cuman disebut kornan. Jadi bedanya hanya 100, kurang lebih 100 atau 200 tahun. Karena kalimat kurun itu artinya satu abad. Jadi beberapa abad kemudian setelah Nabi Nuh alaihi salam, Allah menurunkan Nabi Hud. Setelah Nabi Hud, pada ayat ini, khususnya di dalam surah Al-Mu'minun, Allah bercerita singkat. Ada beberapa nabi yang di situ tidak diceritakan secara detail karena sudah diceritakan di dalam ayat yang lain.
cukup bagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan qurunan akharin. Banyak abad setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat-umat yang lain. Siapa umat yang lain ini? Setelah Nabi Hud alaihi salam, nanti orang kembali ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menurunkan Nabi Shaleh. Setelah Nabi Shaleh alaihi salam, nanti Allah menurunkan Nabi Lut, Nabi Ibrahim. Setelah itu Allah menurunkan Nabi Syuaib. Jadi ini adalah rangkaian dari banyak nabi yang kemudian disebut oleh Allah Subhanahu wa taala cukup dengan kalimat qurunan akharin. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma tasbiqu min ummatin ajalaha." Tidaklah satu umat itu mendahului ajalaha dari waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ketika menurunkan Nabi Syuaib itu tepat pada saat di mana masyarakatnya itu membutuhkan Nabi Syuaib. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kedatangan Nabi Ibrahim itu tepat pada waktunya. Kalau kita kiaskan kepada kondisi sekarang, kita dilahirkan sekarang ini tepat sesuai dengan kodrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau ada orang yang kemudian mengandai-andaikan, andaikan saya hidup pada masa Rasulullah SAW, tidak perlu mengandaikan seperti itu. Yang terbaik adalah menerima qadha-nya Allah, menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian berupaya, berikhtiar dengan sungguh-sungguh di dalamnya. Oleh karena itu, kenapa kita lahir di sini dari orang tua ini, pada saat ini, semuanya itu sudah ada ajalnya, sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma tasbiqu, tidak mungkin kita mendahului dari yang sudah ditentukan. Wa ma yastakhirun, tidak mungkin juga satu umat ataupun satu orang manusia itu ketentuannya itu mengakhiri dari ketentuan yang seharusnya terakhir. Harusnya ketentuannya sekarang meninggal, tapi ternyata tidak jadi meninggal, tidak mungkin. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu punya ketentuan sendiri-sendiri. Likulli rasulin ajal. Setiap rasul juga memiliki ketentuannya sendiri-sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketentuannya itu sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka manusia tinggal berupaya bagaimana menjadikan dirinya itu bisa, kalau dia sudah beriman, lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum beriman, dia menggunakan akalnya. Dia menggunakan semua daya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa yakin dan percaya bahwa Tuhannya adalah Allah. Maka beruntung kita begitu lahir sudah dalam keadaan muslim. Kita tinggal memperkuat saja. Kita sudah terpilih di antara orang banyak yang mereka itu dengan semua hal yang ada dalam latar belakang kehidupannya, ada yang tidak mengerti tentang agama Islam, bahkan ada yang tidak memeluk agama Islam, keluarganya. Maka pada ayat ini semua umat itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk nanti kedatangannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Summa arsalna, kemudian kami mengutus rusulana, utusan-utusan kami, tatra, secara berurutan, fardan dalam bahasanya. Dalam bahasa Arab, Allah Subhanahu wa taala mengutus itu sesuai. Nanti habis Nabi Hud, Nabi Shaleh. Habis Nabi Shaleh, nanti Nabi Lut.
Bersamaan dengan itu Nabi Ibrahim. Nanti setelah itu Nabi Syuaib. Nanti baru Nabi Musa. Nah, di situ. Jadi ada dalam satu masa itu lebih dari satu orang nabi. Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nabi Ibrahim ini berkesesuaian dengan Nabi Lut, walaupun tempatnya berbeda. Tapi kalau Nabi Musa dengan Nabi Harun, tempatnya sama. Ada bahkan di zaman Bani Israel itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerangkan dalam Al-Quran, menurunkan nabi itu lebih dari satu. Di antara nabi-nabi itu ada yang terbunuh. Jadi jangan heran kalau misalnya ada seorang nabi dalam perjuangannya terbunuh. Kita bisa melihat di antara 25 nabi itu juga ada yang terbunuh. Itu hal yang biasa. Kalau kita lihat dari semua nabi, maka semua nabi itu sebenarnya menjadi profil bagi kaum muslimin. Kalau kita kaya, nabinya cari nabi yang kaya. Bagaimana mereka menggunakan kekayaan mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nabinya itu miskin, maka kita bisa menyesuaikan dengan perjalanan sirah nabawiyahnya. Kalau dibanding kesulitan kita dengan kesulitan para nabi itu tidak ada bandingannya. Jauh sekali. Kesulitan yang kita terima, kemiskinan yang kita terima, kefakiran yang kita terima, terbatasan yang kita terima, ini masih belum ada apa-apanya dibanding dengan yang dialami oleh para nabi. Bahkan kalau ada orang yang menerima musibah ataupun penyakitnya itu belum ada apa-apanya dibanding nabi yang disebut di dalam Al-Quran. Misalnya Nabi Ayub alaihissalam. Belum ada apa-apanya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan cobaan kepada kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Allah selalu sudah diukur, semuanya itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kalau sampai ada orang yang berputus asa, ini karena orang ini tidak mengetahui bagaimana harus dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bisa bunuh diri. Padahal tidak ada yang sulit sebenarnya di dalam beban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena beban itu sebenarnya merupakan jalan yang memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah nabi ini, Allah mengutus nabi itu secara berurutan. Terus di mana ada kaum mereka itu sudah tidak beriman, nabi diturunkan. Sekaligus ini untuk menegaskan kepada kita, begitu sayangnya Allah menurunkan nabi itu sebanyak kurang lebih 124.000 nabi. 124.000 coba. Yang diceritakan di dalam Al-Quran itu hanya 25 kurang lebih. Di antara 25 itu ada yang nabi mereka bergelar ulul azmi, nabi yang kesabarannya luar biasa. Nabi yang ulul azmi inilah nabi-nabi yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka tidak bisa dibunuh oleh siapapun. Orang mau membunuh Nabi Musa alaihissalam, kaum Bani Israel sudah ngejar-ngejar Nabi Musa, tapi Allah menyelamatkan Nabi Musa. Orang mau membunuh Nabi Isa alaihissalam, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa. Tidak mungkin yang ulul azmi ini dibunuh, tidak mungkin. Kurang bagaimana orang-orang Quraisy mau membunuh Rasulullah SAW, tapi tidak mungkin. Nah, ini yang Nabi ulul azmi. Tapi kalau nabi-nabi yang lain, nabi-nabi yang biasa seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya misalnya, nabi-nabi yang lain, bisa mereka itu dibunuh dalam perjuangannya menegakkan syariat agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullama jaa ummatan rasuluha, setiap kali rasul itu datang kepada umat, apa yang terjadi? Kadzabuhu. Umat itu selalu mendustakan kedatangan para rasul.
Maka ketika pertama kali Rasulullah SAW menerima wahyu, kemudian Khadijah membawa kepada pamannya, yang pamannya itu ahli kitab, langsung pamannya mengatakan, engkau Muhammad akan diusir dari tempat kelahiran. Kemudian Rasulullah SAW dengan agak kaget bertanya, amukhrijiyahum, apakah mereka betul-betul akan mengusir saya dari tempat kelahiran saya? Kemudian pamannya ini mengatakan, pasti. Karena semua nabi yang seperti engkau, termasuk Musa, itu diusir oleh kaumnya. Kalau saya hidup diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menjadi penolongmu yang pertama. Padahal dia orang Nasrani, tapi Nasraninya adalah Nasrani yang betul-betul memegang kepada Injil. Nanti ada orang Nasrani yang tidak berpegang kepada Injil. Contohnya adalah Adi bin Hatim At-Ta'i. Dia ini ketika ketemu dengan Rasulullah mengatakan, saya sudah beragama Rasul. Saya tahu engkau telah beragama Nasrani. Iya. Saya bahkan lebih tahu dari engkau tentang agamamu, katanya Rasul. Hah? Engkau lebih tahu dari saya? Iya. Agama Nasranimu itu bukan agama Nasrani yang asli, tapi agama Nasrani yang dicampur dengan al-barohimah, yaitu yang menyembah bintang. Dia baru kaget. Ketika kemudian dia duduk bersama Rasulullah di rumahnya, dia kaget karena ketika dia duduk itu satu-satunya bantal yang ada di rumahnya Rasulullah SAW dikasih oleh Rasul kepada dia. Kamu duduk di situ. Enggak, saya enggak mau duduk di sini. Kamu duduk, kamu tamu saya. Lalu Rasulullah SAW justru duduk di tanah, sehingga dia mengatakan, tidak mungkin ini yang semula saya benci kepada Muhammad, tidak mungkin raja itu memperlakukan orang lain seperti ini. Lalu setelah terjadi dialog di antara dua orang ini, antara Adi bin Hatim dengan Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, wahai Adi, saya tahu kenapa engkau berat dan enggan untuk masuk Islam. Yang pertama karena engkau melihat pemeluk agama Islam itu orang-orang lemah. Ketahuilah, pada satu saatnya nanti pemeluk Islam itu orang-orang kaya dan sulit bagi mereka untuk mentasarrufkan hartanya, untuk berzakat itu sulit. Saya tahu yang kedua, kata Rasul, kenapa engkau enggan memeluk agama Islam, keluar dari agama Nasrani? Karena engkau memiliki pandangan bahwa kalau orang Islam ini berhadapan dengan musuh-musuhnya, jumlahnya selalu lebih sedikit daripada musuh-musuhnya. Tapi ketahuilah, kata Rasulullah SAW, Islam yang sedikit yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ini pada saatnya nanti akan bisa menaklukkan daerah Persia. Dia kaget ketika dikatakan daerah Persia, karena begitu kuatnya kerajaan Persia, begitu kuatnya kerajaan Romawi. Nah, ini dua yang sudah disampaikan oleh Rasul. Ada tiga hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Adi bin Hatim. Ketika semuanya ini sudah disampaikan kepada Adi bin Hatim, baru mengatakan, ini betul-betul seorang nabi. Dia mengetahui sesuatu yang gaib. Yang gaib itu bukan dimiliki oleh siapapun, oleh manusia. Jadi kalau orang masih beragama Nasrani, harus cepat-cepat dia. Harus cepat-cepat dia pindah ke agama Islam. Karena setelah Rasulullah SAW ini, semua agama tidak diterima. Kecuali yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'atba'na ba'dahum ba'dah. Maka setelah itu kami silih bergantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain di dalam kebinasaan, karena mereka mendustakan Rasul.
Jadi konsepnya itu, kalau Rasul sudah didustakan oleh umatnya, kalau umatnya sudah berani yang kedua menyakiti Rasul, apalagi mengeluarkan Rasul itu dari tempat kelahirannya, menghinakan Rasul, itu sudah dekat ketentuannya Allah, mereka akan diazab. Maka semua umat sebelum Rasulullah SAW diazab semuanya. Kalau kita pelajari di dalam tafsir, baru Nabi Ibrahim alaihissalam lah yang kemudian mengambil pelajaran dari azab-azab kaum terdahulu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, ini kalau saya doakan sebagaimana doa-doa Nabi terdahulu, habis semuanya. Oleh karena itu ya Allah, saya serahkan ini kepadamu. Apakah engkau mau mengazab mereka? Itu adalah hakmu untuk mengazab mereka, ataukah engkau mau memberi pengampunanmu? Karena pengampunanmu sangat luas. Nanti setelah itu Nabi Isa alaihissalam mengikuti apa yang diikuti oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau mau siksa itu hambaku karena mereka mendustaiku, sesungguhnya mereka ini juga hamba-hambamu juga ya Allah, kata Nabi Isa. Wa in taghfir lahum, seandainya engkau ampuni mereka, fa innaka ghafurur rahim. Nabi Isa menyerahkan kepada Allah. Nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil pelajaran dari nabi-nabi dan rasul terdahulu. Ini untuk mengatakan Nabi Muhammad mengambil pelajaran dari nabi-nabi terdahulu, termasuk Nabi Ibrahim dan juga Nabi Isa alaihissalam. Maka ketika Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, semua nabi, semua rasul punya doa mustajab. Kapan engkau akan gunakan doa mustajabmu itu? Rasulullah menjawab, aku akan menggunakan doa mustajabku itu untuk memberikan syafaat kepada umatku nanti pada hari kiamat. Ini Rasulullah tidak menggunakan doa mustajabnya itu di dunia, tapi digunakan di akhirat untuk memberikan syafaat. Maka nanti ada orang, dia agamanya bukan agama Islam, enggan dia beragama Islam, tapi kesehariannya dia menolong orang-orang Islam. Orang yang begini bisa mendapatkan syafaat. Sebagaimana yang terjadi kepada Abu Thalib begitu sudah meninggal dunia, Al-Abbas bertanya, Muhammad, bagaimana nanti keadaan Abu Thalib ini? Dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang paling ringan. Apa siksaan paling ringan itu? Di bawah kakinya ini ada bara api, maka yang mendidih itu sampai kepalanya, sampai ubun-ubun. Itu yang paling ringan. Ada orang yang nanti diberikan syafaat. Ini seperti Abu Lahab, pamannya Nabi sendiri. Dalam hadis dikatakan, Abu Lahab ini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya kecuali hari Senin. Karena pada hari Senin itu dia bergembira dengan kelahirannya Muhammad. Lalu setelah dia bergembira, dia membebaskan budaknya itu menjadi orang yang merdeka. Akan ada orang-orang yang di luar agama ini yang mendapatkan syafaat. Tetapi yang pasti mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang sudah berada dalam keimanan. Oleh karena itu, kalau kita mengakui sebagai umat Muhammad, harus terus menguatkan ilmu dalam rangka untuk menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alnahum ahadits. Dan kami jadikan kisah-kisah Rasul itu ahadits. Ahadits itu cerita yang terus berlangsung. Dari Rasulullah terus kepada tabi'in mendengar, terus sampai sekarang. Kita kemudian menceritakan kepada anak-anak kita, terus sampai hari kiamat nanti akan ada cerita tentang Nabi Adam. Itu Nabi yang pertama kali, dia orang manusia pertama di muka bumi. Allah memilihnya itu, dia adalah seorang Nabi untuk mengatakan apa kepada kita? Untuk mengatakan bahwa manusia selalu punya hubungan dengan Allah.
Sehingga orang yang pertama itu seorang nabi, gitu. Bukan orang yang biasa, bukan orang yang biasa yang tidak memiliki hubungan dengan Allah. Bukan tukang-tukang yang lain. Profesinya itu adalah nabi. Oleh karena itu, yang sering kami sampaikan kepada kita, yang belum bagi kita ini ngikut profesinya nabi. Kita semua berjuang untuk keluarga kita. Kita semua berjuang, tapi dalam hati kita belum pernah kita mengatakan, ya Allah, saya ingin berjuang sebagaimana Rasul, memperjuangkan agama ini. Harusnya ada di dalam diri setiap orang mukmin itu, ya Allah, saya akan mengikuti Rasulullah SAW. Saya mendahulukan agama, nanti yang lain-lain itu akan ngikut. Tapi kalau saya mendahulukan keluarga saya dapat. Tapi agamanya belum tentu ngikut di sini. Maka kalau kepada Allahnya yang kita niatkan, yang lain nanti insya Allah ngikut. Maka kita harus ngikut. Sehingga kalau ada kebaikan-kebaikan, hati kita langsung terbawa. Kalau ada satu kelompok tertentu ingin mengadakan sebuah kebaikan, hati kita langsung bisa ikut. Kita nggak mikir lagi, oh gimana ya. Karena kita memang ada dalam perjuangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fabu'dan liqaumil la yu'minun. Fabu'dan di sini artinya dan sungguh jauh. Fabu'dan kalau kita lihat di dalam tafsirnya, ai bu'dan lahum an rahmatillah. Sungguh jauh dari rahmatnya Allah, sungguh jauh dari kenikmatan Allah. Siapa? Liqaumin la yu'minun, bagi kaum yang di dalam kehidupan dunianya dia tidak mengimani Rasul, tidak mengimani Allah. Dia akan terputus. Ini yang disebut dengan fabu'dan, jauh. Sehingga apapun yang mereka dapati di dunia, itu qalil. Itu sedikit. Mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam. Mereka akan mendapati dunia ini sedikit, walaupun kalau kita lihat itu kekayaannya luar biasa, itu orang yang ada di Amerika sana gitu. Itu kekayaannya luar biasa, itu orang yang terkaya di Cina luar biasa. Kita melihatnya luar biasa, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memiliki pandangan sebagai orang yang beriman, itu mataun, kenikmatan, qalilun, yang sedikit. Karena kenikmatan itu habis di dunia. Sementara dunia itu tidak panjang bagi dirinya. Dia tidak panjang umurnya. Berapa? 70, 80, 100. Lebih dari 100 sudah sulit. Ini. Sedikit itu. Kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Sementara kehidupan di akhirat itu selama-lamanya. Maka Allah mengatakan fabu'dan. Mereka ini bu'dan lahum an rahmatillah. Mereka akan jauh dari rahmatnya Allah. Mereka akan jauh dari nikmatnya Allah. Ketika kehidupan di surga itu, kehidupan di akhirat itu sudah dimulai. Kapan kehidupan di akhirat dimulai? Ketika mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak dapat apa-apa. Ini yang disebut dengan fabu'dan liqaumil la yu'minun. Summa arsalna Musa. Lalu setelah itu Allah bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Jadi cerita di sini memang singkat, tidak seperti di dalam surah Al-Baqarah, di dalam surah Al-A'raf, di dalam surah Al-Anbiya kemarin agak detail. Tapi di sini dalam surah Al-Mu'minun ini kita hanya disuruh ngambil intisarinya dari kisah-kisah tersebut. Summa arsalna Musa. Kemudian setelah nabi-nabi itu tadi, Allah mengutus Nabi Musa, wa akhahu, dan juga saudaranya Haruna yang bernama Harun. Bi ayatina, dengan tanda-tanda kebesaran kami. Tanda-tanda kebesaran apa? Ada Taurat. Tanda-tanda kebesarannya Allah diturunkan kepada Nabi Musa. Taurat ini satu-satunya kitab Allah yang lengkap dibanding sebelum-sebelumnya. Karena masyarakatnya sudah lebih banyak lagi dibanding masyarakat-masyarakat sebelumnya. Sehingga
Kitabnya itu mengandung syariat yang sudah lengkap. Sholatnya sudah hampir sama dengan kita. Puasanya hampir sama dengan kita. Kemudian hajinya hampir sama dengan kita. Kalau dulu masih intisari saja. Kalau sholat intisarinya adalah doa. Kalau haji intisarinya datang ke Mekah lalu tawaf. Itu sudah haji dulu. Kalau puasa bermacam-macam ini puasanya. Nanti disempurnakan terus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka syariat itu sebenarnya satu dari Allah. Akidah itu satu. Cuman semakin ke belakang, semakin sempurna. Kesempurnaannya itu nanti ada ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada umat manusia. Karena itu kitabnya juga berbeda-beda nanti. Kalau kitab-kitab dulu sekaligus turun kepada nabinya. Setelah 40 hari Nabi Musa alaihi salam bertahanus di Gunung Tursina, lalu Allah menurunkan kitab. Nabi Isa juga begitu sekali. Nabi Daud juga begitu sekali. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW itu berkali-kali sampai 23 tahun lamanya. Apa tujuannya? Supaya ayat-ayat Al-Quran betul-betul dipraktekkan. Sehingga kita yang sekarang belajar Al-Quran ini sebenarnya setelah kita pelajari harus dipraktekkan. Oh, dipraktekkan begini, dipraktekkan begini, dipraktekkan begini. Jadi karena Al-Quran ini memang untuk dipraktekkan. Oleh karena itu ahli di dalam agama Islam menjadi berkurang nilainya kalau hanya ngomong doang. Tapi dia prakteknya ternyata tidak. Nah, di situ. Berbeda dalam agama yang lain. Agama yang lain dia bisa ngomong, ya bisa membuat. Walaupun dia sebenarnya amalannya ini bertentangan dengan omongannya. Dalam agama kita, lihat saja orang yang begitu akan ditinggalkan oleh jamaahnya. Nah, ini untuk menegaskan karena memang dalam agama Islam perlu kesatuan antara ucapan dengan perbuatan. Wasultanin mubin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan sultan mukjizat. Mubin yang jelas. Mukjizat ini bisa dilihat oleh orang-orang yang hidup pada saat itu. Mukjizat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad semuanya bisa dilihat. Nabi Isa alaihi salam, mukjizatnya bisa dilihat. Ketika umatnya minta, ya Nabi Isa, kita pengen untuk lebih meyakinkan kita, kalau bisa ada jamuan dari langit. Nabi Isa agak enggan sebenarnya untuk minta kepada Allah. Tapi karena mereka mendesak, lalu Nabi Isa tetap meminta. Lalu Nabi Isa mengatakan, kalau sudah dikasih oleh Allah, mukjizat itu sudah engkau minta, tapi engkau tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, engkau akan diazab oleh Allah. Kaumnya Nabi Soleh juga begitu. Datangkan mukjizat, lalu kami akan percaya. Datangkan kalau bisa munculkan unta, tapi dari batu. Coba. Ini kan sulit sekali. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Karena mereka memang memaksa untuk meminta. Begitu sudah diminta oleh Nabi Soleh alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak beriman. Kepada Nabi Musa alaihi salam, Allah juga telah memberikan mukjizatnya, banyak sekali mukjizatnya. Salah satunya adalah tongkatnya Nabi Musa alaihi salam yang bisa membelah lautan, yang bisa menjadi ular yang makan ular-ular buatan tukang sihir. Nah, di sini untuk menegaskan kepada kita, mukjizat Nabi terdahulu itu selalu bisa dilihat oleh umatnya. Tapi Nabi Muhammad tidak. Karena Nabi tidak menginginkan itu. Bahkan sahabat-sahabat itu, sahabat-sahabat terutama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika orang-orang Quraisy meminta, Umar, minta kepada Muhammad mukjizat. Nanti kalau dia bisa, saya percaya. Apa jawabannya Umar? Orang-orang terdahulu juga sudah mengatakan seperti itu.
Seandainya pun Muhammad nanti mendatangkan mukjizatnya dari Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan pernah beriman. Karena keimanan itu bukan berasal dari dirimu. Karena kesombonganmu itulah yang menutupi iman. Coba. Umar sampai mengatakan begitu. Maka mukjizatnya Rasulullah SAW adalah mukjizat yang abadi. Ini Al-Quran ini mukjizat, Pak. Sayang kalau kita tidak membacanya setiap hari. Sayang. Ini mukjizat. Mukjizat ini mukjizat yang berkesesuaian dengan diri kita, dengan fitrah kita. Semua sesuai yang ada dalam Al-Quran. Dan tidak ada yang tidak sesuai dengan zaman. Ini sudah kurang lebih hampir 1.500 tahun. Tapi tetap dia aktual. Bisa kita gunakan. Bahkan semua yang disebut di dalam Al-Quran mungkin belum kita laksanakan semuanya. Ini untuk menegaskan kepada kita. Oleh karena itu mukjizatnya Al-Quran adalah mukjizat akliyah. Ketika kita mikir-mikir Al-Quran, ya Allah, sampai begini ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mendalami Al-Quran, semakin dalam keimanan kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memang menjadikan Al-Quran itu sebagai mutiara bagi orang yang beriman. Tidak ada habisnya. Sampai kita meninggal dunia pun belum selesai itu. Kita baca Al-Quran lagi, kita dapat ilmu lagi. Kita baca Al-Quran, kita dapat ilmu lagi. Kita baca lagi, kita dapat ilmu lagi. Tidak akan pernah berhenti ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila Fir'auna, Musa dan Harun ini diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ila Fir'auna wa malaihi, kepada Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya, terutama pembesar-pembesarnya. Fastakbaru, lalu mereka menyombongkan diri karena mereka sudah bertahun-tahun menjadi penguasa di Mesir. Jadi mereka sudah menyombongkan diri. Bahkan di dalam riwayat itu dikatakan orang yang tidak pernah sakit, bahkan sakit pusing sekalipun itu adalah Fir'aun. Tapi riwayat ini perlu dicek keasliannya. Apakah ini adalah riwayat Israiliyat atau bukan? Sehingga karena dia ini kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyaknya, sampai berani mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbikumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang tinggi. Coba. Saya punya istana yang megah. Istana ini adalah surga saya. Yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sungai Nil itu adalah dianggapnya tajri min tahtihal anhar. Coba. Saya bisa menghidupkan dan saya bisa mematikan. Kalau hari ini saya perintah kepada penduduk Mesir, semua bayi dimatikan, mati. Kalau hari ini saya mengatakan semua yang lahir diberikan izin untuk hidup, dia akan izin hidup. Coba, begitu. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam itu hebat. Ketika berhadapan dengan Raja Namrud, ketika Namrud mengatakan dirinya sebagai Tuhan, Nabi Ibrahim hanya berkata, Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala menerbitkan matahari dari timur, membuatnya tenggelam dari barat. Coba sekarang kamu rubah itu menjadi kebalikannya. Terbitkan dari barat, tenggelamkan dari timur. Tidak bisa. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam lah yang memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa. Ketika dia berhadapan dengan penguasa, dia masih bisa untuk menyatakan seperti itu. Oleh karena itu, dia disebut dengan Bapak Monoteisme. Bapak Monoteisme sedunia itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena akalnya lah yang mudah memberitahukan kepada manusia bukti keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastakbaru, mereka ini menyombongkan diri. Bahkan saking menyombongkan dirinya mereka, di dalam surah Al-A'raf itu dikatakan. Di dalam surat Al-A'raf, saking mereka sombongnya, mereka mengatakan dalam surah Al-A'raf, Ya Musa, mahma ta'tina min ayah. Seberapapun banyak tanda-tanda kebesaran Allah,
litashorna biha, yang itu untuk menyihir kami. Coba. Jadi mereka menganggap tanda-tanda kebesaran Allah itu untuk menyihir mereka supaya mereka beriman. Fama nahnu laka bimu'minin, kami tidak akan pernah beriman. Jadi ini kesombongan yang sudah luar biasa. Lalu karena kesombongan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan siksaan kepada mereka dengan krisis. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsim minas samarat la'allahum yadzakkarun. Dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala krisis. Jadi tidak ada panen selama bertahun-tahun, tidak memiliki apa-apa. Yang biasanya mereka hidup aman, tenang, semuanya ada, sekarang tidak ada. Saking sombongnya. Setelah itu Allah memberikan 5 cobaan. Cobaan ini ada di dalam surah Al-A'raf. Yang pertama, farsana alaihim at-tufan. Lalu setelah itu Allah memunculkan topan. Topan itu banjir bandang yang diikuti dengan angin yang sangat keras yang menghempas semua bangunan yang ada di Mesir. Yang kedua, wal jarad. Lalu Allah menurunkan belalang, serangan belalang di semua tempat. Coba. Kita kan di Indonesia kalau nganggap itu ada, ini kayaknya biasa aja. Padahal semua yang berkaitan dengan kesulitan manusia di bumi disebabkan oleh perbuatan manusia yang melanggar perintahnya Allah. Belalang ini memakan semua tumbuhan yang ada di Mesir selama bertahun-tahun. Wal kummala, setelah belalang Allah menurunkan kutu. Coba, kutu ini yang makanan yang biasa kita makan, kutu menghinggapi semuanya. Sehingga ketika kita mau makan, nggak bisa makan orang Mesir. Karena semuanya itu sudah dirubung oleh kutu. Nggak bisa makan mereka. Setelah itu, wad-dofadi'ah, Allah menurunkan katak. Jadi katak itu ada di semua tempat. Termasuk di kolong-kolong tempat tidur mereka. Coba, kalau katak 1, 2, 3 mungkin nggak seberapa. Kalau satu rumah itu ada 1000 katak kira-kira, apakah istri kita nggak lari tunggang langgang? Nah, di situ. Katak ini yang keempat. Kemudian yang terakhir, waddama. Ini yang berat. Apa yang berat? Air yang ada di situ itu berubah warnanya seperti darah. Bapak mau minum? Kalau Fanta, oke lah masih minum. Itu. Tapi kalau itu darah dan seperti darah, coba. Baunya juga seperti itu, bagaimana orang mau minum? Sudah dikasih begini masih tidak beriman. Lalu yang terakhir, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Itu yang terakhir. Itu pun belum berhenti. Allah masih mengatakan dalam Al-Qur'an, aku jadikan jasadnya Fir'aun itu sebagai pelajaran bagi orang-orang yang ada di belakangnya. Tapi sekarang orang yang musyrik kepada Allah apakah sedikit? Tidak. Maka musibah yang ada sekarang ini, corona ini, belum ada apa-apanya sebenarnya dibanding dengan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya. Apa solusinya? Solusinya adalah doanya Nabi Musa alaihissalam. Maka kita orang yang beriman, para ustadz, para asatidz, para ulama, pokoknya semua kita orang-orang yang beriman, ini memang harus istighosah. Sendiri-sendiri aja udah, karena kondisinya tidak mungkin rame-rame. Meminta kepada Allah, meminta semua. Kita beristighfar kepada Allah, kita mintakan ampunan kepada orang-orang yang di luar agama kita atas perbuatan yang mereka lakukan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengangkat ini penyakit. Oleh sebab itu kontribusi orang yang beriman itu doa. Jangan disepelekan doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa adalah pedangnya orang mukmin, coba.
Nabi Musa bisa diselamatkan, ini semuanya dari mana? Dari doa. Oleh karena itu doa itu bagian dari ikhtiar kita. Karenanya semua kegiatan kita harus dilandasi dengan doa. Ya Allah, saya begini sekarang. Besok saya begini. Ya Allah, begini, begini. Semua harus dilandasi dengan ikhtiar, termasuk dalam bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastakbaru wa kanu qauman 'alin. Mereka menyombongkan diri karena mereka merasa sebagai orang yang qauman 'alin, angkuh. Sombong, tidak ada kesombongan itu yang melebihi kesombongannya Fir'aun. Maka sering kalau orang Indonesia ada yang sombongnya luar biasa, oh Fir'aun loh, nah gitu. Karena memang kesombongannya memang sudah alin, sudah kesombongan pada tingkat yang paling tinggi. Menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Sombongnya orang Indonesia seberapa sih? Paling nyombongin doang, itu dengan kekayaannya, dengan menghina orang-orang Muslim, paling begitu paling. Tapi sombongnya orang-orang terdahulu itu menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ini sudah melampaui batas. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan mengatakan innahu tagha, dia sudah melampaui batas. Kalau tidak diberhentikan, itu dianggap itu sebagai sebuah kebenaran. Padahal yang kebenaran ini yang dibawa oleh Rasul-Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqalu, lalu mereka berkata, ini kesombongan mereka. Anu minuli basyaraini, apakah kita akan beriman kepada dua cecungu ini? Gitu. Bahasa sekarang itu, apakah kita mau beriman kepada Musa sama Harun? Dua ini cecungu. Cecungu itu apa? Dia pemimpin dari orang-orang yang kita jadikan sebagai budak. Karena beratus-ratus tahun Bani Israel itu menjadi budaknya Fir'aun di Mesir. Wa qaumuhuma, dan juga kaumnya, lana abidun, yang mereka itu kepada kami adalah orang-orang yang menyembah kita. Masa kita orang Mesir, katanya, orang istilahnya kasta kita ini lebih tinggi. Begitu Musa mengatakan dirinya sebagai nabi, kita percaya. Hilanglah ketinggian daripada derajat orang-orang Mesir ini. Mereka itu lebih rendah. Mereka itu adalah kelompoknya budak. Coba. Inilah pandangan yang didasarkan pada akal semata. Oleh karena itu, agama yang dimunculkan oleh manusia selalu membuat kasta. Tapi agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan semua derajat manusia. Kita semuanya sama. Apakah dianggap misalnya orang yang menyampaikan dakwah itu lebih baik dari yang didakwahi? Tidak. Apakah penceramah itu selalu lebih baik dari orang yang diceramahi? Tidak. Inna akramakum, kata Allah, indallahi atqakum. Siapa yang paling takwa, siapa yang paling banyak mengerjakan amalan-amalan Allah, itu yang paling istimewa. Bukan yang ceramah ke sana ke sini. Tidak. Tapi yang paling banyak amalannya, takwanya, menjauhkan dari yang dilarang, menjalankan yang diperintahkan oleh Allah. Di situ sebenarnya. Maka bukan berarti bahwa orang yang biasa itu nanti derajatnya lebih rendah daripada orang yang sudah disebut sebagai ustadz dan lain sebagainya. Tidak. Karena pada sisi Allah yang dihitung itu adalah ketakwaannya, bukan yang lain. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat pada gantengnya kita dan juga pakaian kita, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakadzabuhuma, lalu mereka kemudian mendustakan keduanya. Pokoknya kaum sudah mendustakan nabinya, udah bahaya. Maka Rasulullah SAW ketika perang Uhud beliau kena ya, sampai terluka. Beliau sampai dalam hati mengatakan, ya Allah, kaum kok berani melukai nabinya seperti ini. Cuman Nabi nggak sampai terucap doa, coba.
Kalau kita, oh udahlah kita doain seperti Nabi Musa aja, biar hancur lebur. Nah gitu puas kita. Nabi tidak. Coba. Disinilah hebatnya kerasulan Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu sudah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana mengambil ibrah dari rasul-rasul sebelumnya. Ilmunya Nabi itu ilmu yang diberikan oleh Allah. Berbeda dengan kita. Kita harus nyari begini, oh begini maksudnya, oh begini dalam Al-Qur'an begini, ini begini. Sehingga logika kita itu logika agama, bukan logika kita. Contoh yang paling mudah, kalau kita berinfak, kita keluar uang, tapi agama mengatakan engkau tidak rugi. Apa yang engkau infakkan itu langsung tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang engkau infakkan itu diganti oleh Allah dengan doanya malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang berinfak ini kasih penggantiannya. Cuman kadang kita nggak yakin. Kenapa nggak yakin? Imannya belum nyampe ke situ. Sehingga kita infak itu kalau kita longgar. Gitu. Kalau kita dalam keadaan sempit, aduh boro-boro infak, bahasanya begitu. Padahal Allah nyuruh, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Kalau kita bertakwa, infaknya itu dalam keadaan lapang dan sempit. Coba. Infaknya itu dalam keadaan lapang dan sempit. Cuman bedanya kalau orang bertakwa itu, kalau dalam keadaan lapang dia banyak infaknya, dalam keadaan sempit dia disesuaikan infaknya. Tapi kita belum nyampe. Kenapa belum nyampe? Hidayahnya Allah yang belum ke situ. Sama dengan tadi, kita ini pejuang keluarga semuanya. Apakah kita pejuang agama? Kita mengatakan, enggak, kalau ada urusan agama kita menyingkir, aduh urusannya biar aja mereka yang ngurusin. Biar aja DKM yang ngurusin, bukan urusan kita. Nah, kita kan aman nggak jadi DKM loh. Padahal itu justru disitulah orang-orang yang berada di jalan kenabian. Oleh karena itu hidayah Allah ini pelan-pelan perlu dipupuk. Ya Allah begini, ya Allah begini. Kita mantapkan begini. Kalau dalam kehidupan kita ini kita sudah meyakinkan diri kita, ya Allah, saya berada di jalanmu, saya berjuang untuk agamamu. Udah. Nanti urusan keluarga itu biar ngikut aja. Maka utamakan sholat. Ketika pada saatnya sholat itu sudah memanggil kita. Nanti rezeki kita yang lain akan ngikut. Dari situ aja mulai dulu. Pokoknya begitu waktunya sholat. Nanti yang lain tetap seperti biasa. Kita dalam bekerja seperti biasa. Nanti keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala akan ngikut. Kenapa? Karena kita sudah berada di jalan Allah. Allah mengatakan, "In tansurullah yansurkum." Apabila engkau menolong Allah, engkau pasti ditolong. Cuman kadang kita nggak yakinnya itu. Kenapa bisa nggak yakin? Karena hidayahnya belum. Kenapa hidayahnya belum? Karena ilmunya belum masuk. Kenapa ilmunya belum masuk? Tidak pernah taklim ya. Jadi yang tidak dapat itu ya. Pikirnya sendiri aja. Padahal dengan taklim di sini kita mempelajari tafsir. Semua orang termasuk yang menyampaikan ini belajar. Ya begini. Ini hebatnya kalau taklim itu di situ, sehingga kita bisa bersama-sama saling belajar. Fakadzabuhuma, mereka mendustakan Musa dan Harun. Fakanu minal muhlakin, lalu mereka semua dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba. Walaqad ataina Musal kitab, dan sungguh kami telah memberi kepada Musa Injil. Apa tujuannya? La'allahum yahtadun, supaya mereka mendapatkan petunjuk. Petunjuk itu mahal, Pak. Contoh begini. Dulu kami ketika di pesantren, selama pesantren sampai lulus pesantren itu, sampai SMA lah,
sampai di UIN lah, sampai di universitas, itu belum tahu bahwa ada hadis yang menyatakan di dalam salah satu sabdanya Rasulullah SAW, ketika kita membaca Al-Fatihah itu, Allah langsung menjawab. Jadi ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, Hamadani abdi, oh hambaku memujiku. Ar-Rahmanirrahim, sanna alayya abdi, oh hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, oh hambaku mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antara aku dan hambaku. Dan apapun yang diminta oleh hambaku, aku akan kabulkan. Ihdinas siratal mustaqim, ini juga antara aku dan hambaku. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi Al-Fatihah itu dibagi menjadi dua. Satu untuk Allah, satu untuk kita yang baca. Coba, hidayah ini belum ada, Pak. Buat kami udah ada di pesantren gitu. Baru dapatnya ketika di Maroko. Ya Allah, ternyata coba ngapain jauh-jauh sekolah ke Maroko kalau dapatnya cuman hidayah. Coba kalau bilang. Tapi itulah mahalnya hidayah. Coba. Bapak kadang duduk di sini sekedarnya gitu. Tapi siapa tahu ini jalan hidayah. Ketika hidayah itu sudah masuk di hati kita, ya Allah, terus kita pelihara. Ternyata Fatihah itu luar biasa. Tidak ada satupun surat dalam Al-Quran yang Allah langsung membagi seperti itu. Kita baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu kafirun, umum aja. Tapi kita baca Al-Fatihah, maka Al-Fatihah itu hampir bisa dikatakan mewakili seluruh Al-Quran. Maka kenapa Al-Fatihah itu sering dibaca? Ada apa-apa dibaca. Maka kalau orang membaca Al-Fatihah cukup yang lainnya. Tapi kalau orang membaca yang lain belum tentu cukup. Sama kalau saya membuat kiasnya itu dengan Asmaul Husna. Kalau Bapak menggunakan kalimat Allah, 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 99 asma itu tercakup di dalamnya. Kenapa? Karena 98 yang lain itu sifatnya Allah. Zatnya itu kalimat Allah. Tapi kalau Bapak hanya menggunakan yang lain, Ya Rahmanu, Ya Rahim misalnya, Ya Rahmanu, Ya Rahim, hanya itu dapatnya, Rahman Rahimnya. Karena itu yang sering kami sebutkan, kalau kita sedang menghadapi apa-apa, sesuaikan. Kita berhadapan dengan orang yang sulit untuk dikalahkan. Doa aja, pakai Asmaul Husna, Ya Jabbaru, Ya Qahar, Ya Jabbaru, Ya Qahar, Ya Jabbaru, Ya Qahar. Udah, biar dihabisin. Nah itu. Kita nggak bisa menembus dia. Gunakan itu. Kita lagi pengen, ya Allah, semoga dibukakan pintu rezeki kita, ya Allah, di sini. Udah, Ya Fatahu, Ya Razak, Ya Fatahu, Ya Razak, Ya Fatahu, Ya Razak. Insya Allah tembus di situ. Tapi kalau kita pengen umum, ya Allah, saya pokoknya semuanya deh. Kan nggak spesifik. Jadinya malaikatnya mungkin yang mana ini yang diminta ini Bapak ini, gitu. Maka di situ, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Cukup Ya Allah. Karena ya Allah itu meliputi segala-galanya. Tapi kalau Bapak menggunakan tertentu. Nah, di sini. Ini sama dengan Al-Fatihah. Maka Al-Qur'an itu kegunaannya sebenarnya dalam keseharian kita itu kita gunakan betul. Kemudian setelah itu cerita tentang Musa ini selesai. Wa ja'alna ibna Maryama wa ummahu ayatan. Lalu kami jadikan Nabi Isa alaihissalam bersama ibunya itu sebagai tanda kebesaran Allah. Ada ibu, nggak ada bapak, lahir anak. Maka Allah mengatakan Isa itu bin Maryam. Bukan Isa bin Allah, anaknya Allah, kagak. Nggak ada. Bapak cari semuanya nggak ketemu. Tapi yang ada adalah Isa bin Maryam.
Isa yang merupakan anak laki-lakinya Maryam. Suaminya siapa? Nggak ada. Nggak mungkin dong nggak punya suami. Buat kamu akal manusia tidak mungkin. Tapi buat Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita mengatakan tidak ada yang tidak mungkin. Maka di sini dikatakan ayah, dia itu tanda kebesaran. Kita nyoba deh, ibu gimana bisa ngelahir tanpa anaknya? Kagak bisa, sampai mati juga kagak bisa. Hanya Allah yang bisa. Ini disebut ayah, ayatan. Maka di sini jelas sekali Isa bin Maryam sebagai tanda. Kemudian perhatikan berikutnya. Wa awaina huma. Kami letakkan dua-duanya ini ila rabwatin, di tempat yang tinggi. Di tempat mana ini? Dia berada di bukit, yang bukit itu sulit dijangkau oleh yang lain. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena fitnahnya terlalu banyak. Kalau kita menghadapi fitnah yang banyak, kita harus keluar. Nggak bisa ini saya di situ, udah pindah aja. Kalau hijrah. Nabi Isa alaihissalam bersama ibundanya juga begitu. Ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Wa awaina huma ila rabwatin. Di tempat itu hebatnya lagi. Ini kuasanya Allah. Rabwatin dzati qararim makin. Di tempat itu tersedia semua kebutuhan hidup. Kalau di Palestina, kebutuhan hidup itu yang pertama harus ada kurma. Kurma. Karena dengan ada kurma ini selesai semuanya. Yang lain itu ngikut. Yang kedua ada buah-buahan. Yang ketiga ada air. Jadi di tempat yang tinggi yang dipilihkan oleh Allah ketika Maryam menuju ke tempat itu memang tempat itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat tinggal mereka. Untuk menghindarkan fitnah dari orang-orang yang menganggap ibunda Nabi Isa itu berzina. Nah, di sini. Ini istimewa ayat ini. Kalau kita perhatikan, ya Allah. Padahal yang disebut dengan awaina itu tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalamnya itu sudah tersedia semua kebutuhan hidup. Tentu jangan membayangkan kebutuhan hidupnya itu berlimpah, tidak, sekedar untuk mencukupi aja, untuk mencukupi dua orang itu cukup. Karena orang-orang yang beriman kalau semakin dia melimpah, dia malah bingung. Nanti mempertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang bingung. Ini. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Jadi cukup satu ayat untuk menceritakan Nabi Isa alaihissalam. Ya ayyuhar rasul, wahai para rasul. Wahai para rasul. Ini dulu sejak Nabi Adam alaihissalam ayat ini sudah diperintah oleh Allah. Cuman nanti ayat ini dimunculkan ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah. Jadi ayat ini sudah digunakan oleh nabi-nabi terdahulu. Cuman redaksinya nanti diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sama dengan kalau sekarang Rasulnya sudah tidak ada, Nabi Muhammad sudah diwafatkan oleh Allah. Berlaku buat siapa ini? Berlaku buat kita. Umat Muhammad semuanya. Kulu minat thayyibat. Makanlah yang halal dan yang baik-baik. Coba. Kulu minat thayyibat. Jadi kalau kalau kita yang makan itu sebisa mungkin yang halal. Yang halal dan baik. Kenapa? Karena itu berpengaruh kepada doa kita. Setelah orang makan, lalu wa'malu sholihah. Orang harus cukup dulu kebutuhan primernya. Lalu dia beramal soleh. Jangan beramal soleh sementara perutnya masih kosong, kerucukan, nanti bingung. Nah, jadi tidak fokus lagi.
Maka sebisa mungkin setiap orang mukmin itu bisa mencukupi apa yang dia perlukan. Semua nabi itu bekerja. Semua nabi itu bekerja. Dari mana dia mendapatkan rezeki? Dari kerjaannya dia. Jadi walaupun nabi itu bekerja, sampai suatu ketika Nabi Muhammad SAW dikasih makanan yang berupa susu oleh seorang perempuan. Ketika dia dikasih itu, namanya Ummu Abdullah, saudaranya Syaddad bin Aus. Ketika Nabi dikasih susu itu, karena Nabi tahu yang ngasih ini adalah orang yang fakir, orang yang miskin, Nabi tanya dulu, ya Ummu Abdullah, dari mana engkau dapatkan susu ini? Dari kambing saya, Rasul. Dari mana engkau bisa membeli kambing? Saya bisa membeli kambing dari usaha saya, ya Rasul. Oh, baru Rasul meminumnya. Rasul baru meminumnya. Karena tidak boleh seorang Rasul memakan sesuatu yang haram. Kenapa tidak boleh makan yang haram? Saya ingin satu doa. Ini, satu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, ud'uallahu li an akuna mustajabat dakwah. Ya Allah, jadikan berdoalah engkau kepada Allah. Mintalah kepada Allah supaya doa-doa saya itu mustajab. Ya, Pak. Ini canggih ini. Mintanya kepada Rasul. Kalau Abu Hurairah langsung minta didoain Rasul jadi Abu Hurairah. Yang dulu nggak hafal-hafal, ada apa-apa, setiap yang didengar itu hilang. Begitu didoakan oleh Rasul, nggak pernah hilang lagi. Keponakannya Rasul, Abdullah ibnu Abbas, masih kecil ini anak. Yang lain sahabat-sahabat udah besar-besar, Abu Bakar, Umar segala macam. Tapi Rasul berdoa kepada dia, Allahumma faqihu fid din wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, fakihkan dia dalam agama, ajari dia takwil. Nanti dia menjadi mufassir yang terkemuka di antara para sahabat. Sahabat-sahabat yang tua, kalau ada apa-apa tanya kepada yang anak yang muda ini. Tanya dulu Ibnu Abbas. Kenapa? Karena ada doanya Rasul. Nah sekarang ini saat dia tanya, ya Rasulullah, ud'uli an akuna mustajabat dakwah. Ya Rasul, doakan saya supaya doa-doa yang saya panjatkan itu diijabahi oleh Allah. Apa jawabnya Rasul? Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, beliau kemudian mengatakan, ya Sa'ad, adib mata'amaka takun mustajabud da'wah. Hai Sa'ad, makan-makanlah engkau yang halal saja. Insya Allah dengan engkau makan yang halal itu, doamu akan mudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa orang-orang dulu, orang-orang para ulama-ulama sepuh itu doanya mustajab? Karena memang yang dimakan itu betul-betul hanya yang halal. Karena ketidakhalal makanan itu keberkahannya yang membuat kita menjadi kurang. Oleh karena itu kenapa kita sulit? Karena mungkin ada kesalahan. Mungkin bukan kita yang salah, tapi mungkin keluarga kita, istri saya, itu istri kita yang melakukan apa, ini itu, atau anak-anak kita yang ini, gitu. Pelan-pelan diperbaiki. Oleh karena itu di sini semua Rasul itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk makan makanan yang halal, yang thayyib. Baru kemudian wa'malu sholihah, lalu berjuanglah, beramal solehlah. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya apapun yang engkau butuhkan, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Apapun yang engkau lakukan, demi kemaslahatanmu, Allah mengetahuinya. Jadi Allah mengetahui semua yang kita lakukan. Tidak ada yang luput. Wala yuhituhu min ilmihi
Ya, di dalam ayat kursi itu disebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ini juga ayat ini penting sekali karena terdapat sebagian ulama mengatakan 21 sifat Allah di dalamnya yang apabila kita menggunakan ayat ini untuk menghilangkan was-was, untuk menghilangkan hati kita yang tidak tenang, itu menggunakannya adalah ayat kursi. Termasuk untuk tolak balak sekarang ini dari virus itu adalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak pernah tidur ya Allah. Menjaga kita nggak akan pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ngantuk pun juga tidak. Lahu ma fis samawati wa ma. Miliknya Allah semua yang ada di langit dan di bumi, termasuk corona. Lahu ma fis samawati wa ma. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Coba. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui yang lampau, yang akan datang. Wala yuhiduna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang tidak meliputi bagi Allah. Maka ayat kursi ini memang harus dibiasakan dalam rangka untuk tolak balak gitu. Minimal dibaca habis maghrib 3, habis subuh 3. Kita niatkan untuk kita, ya Allah, untuk saya, untuk keluarga saya, untuk jamaah, untuk orang-orang kita kenal, untuk kaum muslimin. Semoga semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah ini. Maka doa. Karena tadi kita sudah mengambil ibrah dari Nabi Musa alaihissalam. Doa. Karena kita bukan ahli ilmu pengetahuan. Kalau ahli ilmu pengetahuan nyari antivirusnya. Tapi sebenarnya semua orang sudah tahu bahwa kalau yang namanya virus itu tidak ada obatnya. Yang dilakukan adalah perbaikan terhadap sistem imun kita. Maka mintalah itu kepada Allah. Mintalah kesehatan, termasuk mintalah kekuatan imun kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya umat manusia ini adalah umat yang satu. Coba. Kita ini aslinya umat yang satu. Umat yang mana? Umatnya Nabi Adam alaihissalam, umatnya disebut dengan umat Islam dari awal sampai akhir. Ini disebut umat Islam, ummatan wahidah, umat yang satu. Karena aslinya berasal dari jiwa yang satu. Kemudian kita perhatikan ayat berikutnya, wa ana rabbukum fattaqun. Tuhannya itu juga Tuhan hanya satu. Coba. Kalau masih ada orang yang tidak iman kepada Allah, coba tanya, kamu hidup, siapa yang menghidupkan? Emang Tuhanmu yang menghidupkan, Tuhan yang nggak jelas itu? Kan tidak. Lihat orang-orang yang mati, siapa yang mematikan? Coba, itu aja. Kalau rezeki sulit kalau rezeki. Buat orang-orang yang tidak beriman, saya berusaha, saya bekerja. Kalau kita mudah, yang kita kerjakan itu, apakah hari ini sesuai persis dengan yang kemarin? Tidak. Apakah itu gaji itu yang dapat, yang sudah payrollnya sudah selalu tetap, itu selalu sama rezekinya Allah kepada kita dalam satu bulan? Tidak. Kesehatan kita saja hari ini dengan kemarin berbeda. Kemarin dengan besok berbeda. Kalau Bapak lebih detail lagi, setiap jam Bapak mau periksa kesehatan. Ini 1 jam yang lalu dengan 1 jam kemarin, 1 jam tadi berbeda. 1 jam yang lalu, sekarang hari ini. Nanti habis itu, cek aja lagi. Bapak cek, punya tensi darah. Nah, apakah tensinya itu tetap di situ 120 aja? Enggak. Begitu Bapak stres sedikit, langsung dia turun. Gitu. Begitu senang dikit, naik dia. Nah, ini. Jadi sangat tergantung pada banyak hal. Banyak yang ada pada jiwa kita ini, kita nggak punya kuasa. Ajal kita nggak punya kuasa. Ruhnya kita nggak punya kuasa.
Kita hanya diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menggunakan hak guna. Begitu meninggal dunia, habis hak gunanya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Maka pada ayat ini jelas sekali umat manusia ini aslinya umat yang satu, Tuhannya itu satu. Oleh karena itu, fattaqun, bertakwalah kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, lakukan. Apa yang dilarang oleh Allah, jauhi. Bagaimana taunya? Itu ada Al-Quran. Maka kalau kita ini sudah senang dengan Al-Quran, itu sudah segala-galanya. Sudah segala-galanya, karena kita sudah berada untuk mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal amalan kita ini yang kita perkuat lagi. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Kemudian umat ini terpecah belah. Tidak ada sebuah organisasi kalau sudah besar tidak terpecah. Tidak ada. Tabiat manusia kalau dia sudah besar terpecah. Kita punya keluarga. Ketika masih bapak ke anak masih bisa bersatu. Begitu anak ke cucu, tidak akan bisa satu kata. Tidak akan bisa. Jadi di mana saja, kalau sudah semakin besar dia akan terpecah. Fataqatta'u amrahum. Mereka terpecah dalam urusan agama mereka. Ada yang menjadikan Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan ini, buat Tuhan sendiri, macam-macam. Dalam urusan agama, mereka menjadi berbeda-beda, terpecah-pecah. Bainahum zubura, menjadi beberapa golongan. Jadi menjadi beberapa golongan. Zubura di sini qata'an mutafarriqatan katsiratan, banyak sekali. Umat Islam aja terpecah menjadi lebih dari 73 golongan. Kalau Bapak lihat umat yang lain, umat Kristen, 3 kali lipat. Umat Islam masih luar biasa. Golongan yang terbesar itu hanya Sunni dan Syiah. Yang lain-lain secara umum sama. Kalau kita mau ke masjid aja kemana-mana. Ke masjid orang Syiah pun juga tidak apa-apa. Ini untuk menegaskan kepada kita bahwa kita nggak jauh. Tapi lihat agama lain. Kalau dia sudah kelompok ini, suruh masuk ke sini, kagak bisa. Ini suruh ke sini, enggak. Kalau kita tidak, Bapak mau ke Saudi Arabia, masuk semua masjid, masuk aja. Bapak kemana saja, tidak ada masalah dalam agama Islam. Ini untuk menegaskan kepada kita bahwa sebenarnya perpecahan itu sesuatu yang alami. Tapi yang tidak diperkenankan itu adalah perpecahan yang menyimpang dari yang usulnya. Menyembah Allah menjadi menyembah banyak Tuhan. Itu bahaya. Nah, di sini. Maka di sini dikatakan zubura. Zubura itu qata'an mutafarriqatan katsiratan, banyak sekali. Setelah itu ini perhatikan, ini nyata sekali. Kullu hizbin, setiap kelompok, bima ladaihim, dengan apa yang mereka yakini, farihun, mereka membangga-banggakan. Mereka menganggap mereka yang paling benar. Tidak ada. Kalau orang sudah dimasuki kepercayaan itu, kemudian dia mengatakan, oh yang lain juga benar. Tidak. Aslinya kepercayaan itu kelompoknya yang paling benar. Tapi kalau kita lihat dari asal muasalnya, yang paling benar itu adalah yang agama ini tadi. Inna ummatukum ummatu wahidah. Agamanya itu Islam. Tuhannya itu adalah Allah. Selain itu, nah di sini. Selain itu mereka akan menganggap, membangga-banggakan mereka. Maka kenapa sulit sekali ngajak orang yang sudah beragama di luar agama Islam? Karena mereka sudah punya keyakinan. Mentok-mentoknya mereka mau beragama Islam itu kalau ada masalah. Kalau ada masalah, kesulitan mereka dalam apa-apa, baru dia bisa tunduk dia.
ngikutin agama Islam. Kalau enggak, seperti tadi, seperti Adi bin Hatim At-Ta'i tadi, yang dia semula beragama Nasrani, kemudian orangnya harus seperti Rasul. Kamu sebenarnya begini, begini, begini. Dia mengetahui apa yang ada di hati orang itu. Nah, itu kalau seperti kita nggak bisa. Orang biasa-biasa nggak bisa. Itu nubuwah, kenabian. Sama dengan bapaknya Mus'ab bin Umair. Namanya Umar bin Wahab. Sudah sepakat dengan Umayyah untuk membunuh Muhammad. Lalu dia punya hutang. Hutangnya ini dibayari semua oleh Umayyah bin Khalaf. Dia punya anak dan istri. Anak istrinya itu selesai urusannya sama saya. Tapi kamu bunuh Muhammad. Begitu datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan alasan dia mau membebaskan budak, Umar, yang benar kamu ngomong, kata Nabi. Saya benar-benar datang ke sini untuk membebaskan budak. Tidak ada yang lain untuk membebaskan tawanan perang. Bukan untuk yang lain. Yang benar, iya itu, nggak ada yang lain. Nabi Muhammad mengatakan, hei Umar, bukankah engkau pada hari tertentu ini ketemu dengan Sofyan bin Umayyah, lalu engkau sepakat. Engkau mengatakan kepada Sofyan bin Umayyah, seandainya saya tidak punya hutang, seandainya saya tidak punya tanggungan keluarga, saya sudah menuju ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Kaget dia. Terus dia akan menanggung semua hutangmu, dia akan menanggung semua keluargamu. Baru dia malu. Ternyata tahu juga dia, yang begini ini hanya Nabi. Lalu dia beriman. Ada nubuwah. Kalau kita tidak. Karena kenapa? Yang kita hadapi ini juga kerucil-kerucil sebenarnya. Tidak seperti Umar bin Wahab yang datang kepada Nabi, dia sudah membawa senjata dia yang dikasih racun. Nabi tahu. Nah, kita nggak tahu kalau kita. Ini keterbatasan kita sebagai manusia biasa. Oleh karena itu pada ayat ini jelas sekali semua kelompok itu nanti membangga-banggakan kelompoknya, menganggap dia yang paling benar. Tetapi Allah sudah mengatakan dari awal, yang paling benar itu adalah kalau Tuhannya adalah Allah, agamanya adalah agama Islam, umatnya juga disebut dengan umat Islam. Fadharhum fi ghamratihim hatta hin. Ini zaman ini sudah nggak bisa lagi kita maksa-maksa, ada hak asasi manusia. Maka biarkanlah fadharhum fi ghamratihim, mereka dalam kesesatan. Hatta hin, sampai datang waktu mereka diwafatkan sendiri-sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai datang waktu di mana mereka akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di negara kita kan ada undang-undang, kita nggak boleh menyampaikan dakwah kepada orang yang sudah beragama. Ya udah, yang kita sampaikan kepada orang-orang yang muslim kalau gitu. Yang muslim memperkuat keislaman, kalau bisa deket secara pribadi personal, nah baru didekati secara personal gitu. Jangan berdakwah kepada orang yang sudah beragama. Nanti ada undang-undangnya di situ. Kita harus mematuhi undang-undang itu. Nah ini, oleh karena itu, karena umat ini tidak bisa semua kita jadikan, umat ini tidak bisa semuanya kita jadikan sebagai orang yang memeluk agama Islam. Ya udah, kita memang punya cita-cita. Jadi kalau punya cita-cita yang luhur, ya Allah, ingin kita semua orang yang ada di sekitar ini semuanya muslim. Kenapa? Kalau semuanya muslim itu keberkahannya luar biasa. Kalau tidak bisa semua muslim berarti ya semua bolehlah beragama dengan agama yang lain, tapi jangan memusuhi, jangan saling memusuhi. Tapi saling toleransi aja di situ. Nah, seperti ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan kepada kita. Kenyataannya nanti adalah fadharhum. Udah, kenyataannya seperti itu, pahami kenyataannya. Fadharhum, biarkan mereka fi ghamratihim, dalam kesesatan. Sampai kapan? Sampai mereka tidak bisa menggunakan akalnya.
Nanti kira akan ditanya kok, umurnya digunakan untuk apa, akalnya selama ini bagaimana. Selama ini dia lihat orang Islam ke masjid bagaimana. Masa semuanya itu tidak bisa membuat mereka menjadi nyampe bahwa Tuhannya itu Allah, bahwa agama yang paling benar itu agama Rasulullah SAW. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman Islam kita sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang berada pada perjuangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.